listrik yang akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Namun pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum Kirchhoff 1, nanti akan dilanjutkan dengan contoh-contoh dan aplikasi menggunakan circuit wizard untuk melihat simulasinya apakah hukum Kirchhoff 1 ya bisa sesuai rumus-rumusnya dengan penerapan di aplikasi simulasi circuit wizard, yang pada akhirnya nanti ketika kita membuat sebuah rangkaian adalah sama seperti hukum-hukum fisika yang ada. Nah, mari kita mempelajari apa itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini adalah salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian listrik ya. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh Kirchhoff pada tahun 1824 sampai dengan 1887 ya. Ini dia seorang ahli fisika Jerman, nama lengkapnya itu adalah Gustav Robert Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff 1 sendiri itu menjelaskan tentang hubungan arus ya, arus listrik yang melewati sebuah penghantar, kemudian dia akan keluar melalui penghantar yang lain. Nah, jadi misalkan ya seperti contoh yang ada di sini, arus yang masuk atau melewati penghantar I1, I2 dan I3 ini akan sama jumlahnya dengan arus yang keluar melalui I4, I5 dan I6. Artinya ada kesetimbangan ya, dimana memang hukum Kirchhoff 1 itu bunyinya adalah ya, suatu total arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik memiliki besar yang sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut ya. Itu kembali saya bilang bahwasannya memang ada keseimbangan antara yang masuk dan yang keluar. Nah, di sini nanti hukum Kirchhoff ini bisa kita gunakan dalam sebuah rangkaian listrik untuk mendeteksi apakah rangkaian tersebut ya masih stabil atau tidak stabil. Karena ya ini tadi bahwasannya hukum Kirchhoff 1 menerangkan apabila ada sebuah rangkaian listrik ya, arus yang masuk dengan arus yang keluar itu harus seimbang, harus setara gitu ya. Nah, jadi misalkan nanti ada sebuah percabangan dalam sebuah rangkaian listrik, ketika kita cek misalkan dengan avometer atau multimeter ya, atau ammeter, ada arus yang keluar tidak seimbang dengan arus yang masuk ya, arus yang disuplai, maka berarti pada rangkaian tersebut kemungkinan besar ada suatu komponen atau suatu hal yang menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, ini jika dibiarkan terus-menerus mungkin bisa menyebabkan komponen pada rangkaian listrik tadi akan menyebabkan kerusakan. Ya, walaupun awalnya masih kecil perbedaannya antara arus yang masuk dengan arus yang keluar, maka nanti ketika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal ya. Nah, ini masih berbicara dengan hukum Kirchhoff 1 ya. Nah, kemudian bagaimana rumus dari hukum Kirchhoff 1? Kita lihat di slide 3 ya, di mana I1 dan I2 dan I3 ini adalah pada posisi I masuk ya, arus masuk itu sama nilainya dengan arus keluar, yaitu tadi ya ada I4, I5 dan I6. Artinya total arus yang masuk melalui atau melewat penghantar I1, I2 dan I3 ini sebagai I masuk, ya arus masuk, itu akan sama nilainya atau harus sama nilainya ya, kalau menurut hukum ini, itu dengan arus yang keluar yang melewati penghantar I4, I5 dan I6. Nah, makanya tadi hukum Kirchhoff ini bisa menjadi sebuah detektor ya, indikasi
kalau memang ada sesuatu hal yang tidak beres pada rangkaian elektronika kita atau rangkaian listrik kita gitu. Jadi arus yang masuk itu tidak akan sama dengan arus yang keluar. Nah, inilah hukum Kirchhoff dalam rangkaian listrik itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada saya lampirkan contoh untuk penggunaan dari hukum Kirchhoff 1 ya. Ya, misalkan dari rumus di atas kita bisa kasih nilai untuk I1 nya adalah sama dengan 2 ampere, I2 nya ya itu sama dengan 4 ampere, I3 nya sama dengan 3 ampere, kemudian I4 nya sama dengan 2,5 ampere, dan I6 nya sama dengan 3 ampere. Kemudian ada arus yang tidak diketahui yaitu pada I5, sehingga kita akan mencari nilai I5. Berapakah nilai I5? I5 ini adalah posisi pada arus keluar ya. Oke, kita gunakan rumus, kembali kepada rumus ini ya. I1 I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5 tambah I6 ya, dimana arus masuknya ya I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 3. Jadi total I masuk adalah sama dengan 9 ampere. Kemudian arus keluarnya, arus outputnya itu adalah I4 tambah I5 tambah I6 ya. Ini adalah sama dengan 2,5 ampere ditambah ini I5 ya, ditambah 3 ampere sama dengan 5,5 ampere tambah I5. I5 ini masih kita cari. Maka menurut rumus dari hukum Kirchhoff 1 ya, I masuk sama dengan I keluar. Ya, I masuknya total tadi adalah 9 ampere. Kemudian I keluarnya adalah 5,5 plus ditambah dengan I5 yang akan kita cari. Maka berapa I5 nya gitu. Oke. Jadi ini rumus matematika biasa ya. Jadi ini adalah tinggal digeser ya. 5,5 kita geser ke sebelah kiri ya. Di sebelah kiri sama dengan yang awalnya dia bernilai positif ya, 5,5 nya positif, karena digeser ke posisi sebelah kiri dia menjadi bernilai negatif ya. Oke. Kemudian I5 yang kita cari tetap pada posisinya, tetap di sebelah kanan sama dengan. Jadi 9 minus 5,5 sama dengan I5, sehingga 9 minus 5 itu 5,5 adalah sama dengan 3,5 ya. Jadi ya I5 bisa kita ketahui jumlahnya adalah sama dengan 3,5 ampere. Nah, ini menurut rumus ya. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal berikutnya di slide berikutnya. Kita misalkan ya, ada sebuah sumber tegangan atau sebuah rangkaian yang disuplai oleh sumber tegangan baterai 9 volt, kemudian dialirkan pada sebuah kabel. Ini misalkan pada I1, kabelnya kabel I1. Jadi arus yang mengalir itu pada I1. Jadi inputnya masuk ke I1, kemudian ujungnya bercabang dua. Ini ada I2 dan ada I3. Nah, setiap kabel tadi diberi hambatan 1 kilo ohm ya. Artinya di I1 ini ada hambatannya atau resistansinya 1 kilo ohm. Di I2 di arus 2, kabel 2 ya, kabel pencambangan kedua, kabel outputnya juga ada hambatannya 1 kilo ohm ya, resistansinya 1 kilo ohm. Sama juga di kabel yang keluar di I3, kabel I3 itu juga ada hambatannya atau resistansinya senilai 1 kilo ohm. Berapakah arus pada masing-masingnya? Nanti kalau menurut hukum Kirchhoff 1, maka arus yang melewati I1 itu akan sama nilainya dengan ya arus I2 dijumlahkan dengan arus I3. Oke, kita coba dengan menggunakan hukum Kirchhoff, soal rumus hukum Kirchhoff ya.
Tapi juga bisa kita buktikan, karena kita ini ingin menggunakan circuit wizard agar bisa dibuktikan benar tidak ya, karena sebelum kita menerapkan langsung pada sebuah rangkaian listrik ya, atau pada rangkaian elektronika ya, kita bisa cobakan dengan simulasinya menggunakan aplikasi yang sudah kita install ya. Kita menggunakan aplikasi circuit wizard yang sederhana dan mudah penggunaannya. Oke, jadi tadi gambarnya ya. Nah, inilah diterjemahkan seperti ini ya. Ini sumber baterainya 9 volt, kemudian resistansinya 1 kilo ohm, kemudian ada percabangan 2 ya. Di R2 nya juga sama, hambatannya 1 kilo ohm. Di percabangan yang ketiga ya, percabangan kedua maksudnya ya, karena kan cabangnya cuma 2 ya, jadi hambatan juga sama 1 kilo ohm ya. Ini sorry tadi ini sudah dirubah. Oke, nggak apa-apa, kita kembalikan ke sini ya. Nah, ini kita rubah. Oke, sebelum kita buat rangkaian seperti ini ya, kita coba ulang ya. Kita buat dari awal, dari new project. Oke kan, kemudian kita pilih ya power supply ya, power supply baterai 9 volt. Oke, kemudian kita pilih ada resistansi atau resistor ini nilainya ya. Oke, posisinya masih berdiri, kita bisa rotasi ya, sudah dirotasi. Oke, kemudian kita juga ambil lagi resistansinya di sini, kemudian ada resistansi lagi di sini ya, posisinya belum cocok, kita rotasi lagi. Oke, nah untuk mengetahui nilai berapa ampernya ya di rangkaian ini masing-masing, maka perlu kita tambahkan langsung virtual instrumennya. Kita pakai ampere meter ya. Di sini kita kasih ampere meter. Ini posisinya juga belum sesuai, kita rotasi ya. Udah, kita rotasi, kita geser. Ini harus inputnya, rangkaian inputnya ini masuk kemari ya. Kemudian ini pencabangannya kemari, ini juga pencabangan juga ya. Ada 2 cabang outputnya. Sama di sini kita kasih alat ukur ampere meter. Di sini juga kita kasih alat ukur ampere meter. Nah, kita hubungkan. Kita hubungkan juga. Oke. Nah, ini sudah sama semua ya. Jadi sama-sama hambatannya sesuai dengan soal tadi. Sumbernya sama 9 volt DC ya, sumbernya 9 volt DC. Kemudian hambatannya, resistansinya 1 kilo ohm di sumber, di input. Kemudian di bagian sisi output ada 2 cabang ya. Di sini ya sama 1 kilo ohm juga, di sini juga 1 kilo ohm juga. Nah, berapa arusnya? Apakah sama atau tidak, sesuai atau tidak dengan hukum Kirchhoff 1 ya, dimana arus yang mengalir pada rangkaian ini ya, resistansi R1 ini itu akan sama jumlahnya antara arus yang mengalir di R3 dengan di R2 kalau dijumlahkan atau ditotalkan gitu, karena ini termasuk output ya. Kita buktikan, kita apply ya, kita run kan ya, di run kan. Ini run ini untuk mengetahui posisi menjalankan simulasinya ya, karena kita butuh nilainya di sini. Nah, berapa nilainya? Oke, kita coba. Nah, kita lihat arus yang melewati R1 resistansi 1 itu senilai 6, ya 6 mili ampere ya, 6 mili ampere. Kemudian di R2 atau cabang yang pertama itu 3 mili ampere. Kemudian di
R3 atau cabang yang kedua juga sama 3 mili ampere. Artinya penjumlahan dari R2 ya arus pada resistansi kedua dan resistansi ketiga itu jika dijumlahkan adalah sama dengan arus yang melewati pada resistansi pertama atau R1 ya. 3 tambah 3 kan sama dengan 6 ya, artinya sama gitu. Nah, kalau misalkan dirubah gimana? Ya coba kita rubah nilainya. Ya, kita rubah menjadi 2. Oke. Apakah sama? Oke. Kita lihat walaupun ada perubahan tapi bukan ini intinya. Tapi kita ingin membuktikan rumus dari hukum Kirchhoff tadi apakah sama ya. Di R1 berapa arusnya, kemudian harus sama antara penjumlahan R2 dengan R3 arusnya. Oke, kita lihat di R1 itu arusnya adalah 5,4 mili ampere ya. Kemudian di R2 itu 3,6 mili ampere dan di R3 nya sama dengan 1,8 mili ampere. Nah, kalau kita jumlahkan ya, maka 1,8 plus 3,6 juga sama nilainya dengan 5,4. Artinya terbukti ya bahwasannya di simulasi ini ya, di circuit wizard ini yang kita gunakan itu juga sama nilainya sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 ya, dimana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, jadi ini bisa membuktikan kenyataannya sebelum sebuah rangkaian itu diterapkan. Oke. Nah, sampai di sini saya harap bisa memberikan manfaat dan penerangan tentang pemanfaatan dan pembuktian dari hukum Kirchhoff 1 dibuktikan dengan simulasi menggunakan perangkat circuit wizard. Ya, demikian penjelasan dari hukum Kirchhoff 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.